Oke, mari kita akan membuka Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 7 dan 10. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yang mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah menyatakannya kepadamu. Ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergilah katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kalau kita melihat perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Enggak salah dong kalau saya khotbah kebangkitan Yesus ya. Walaupun sudah seminggu, enggak apa-apa kan? Benar enggak? Kadang-kadang kan kita lupa kan? Benar enggak? Hanya kita enggak lupa itu kadang-kadang ngegosip orang. Benar kan? Pak Pendeta, pendahuluan aja udah singgung saya lagi. Kadang-kadang gitu kan? HP kita enggak pernah lupa. Ya, kadang-kadang juga kalau dia seorang suami dia lupa bahwa ada istrinya. Tapi sini suami enggak. Suami sini baik-baik semua. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah kebangkitan Yesus. Dan kalau kita melihat di ayat 1 sampai dengan ayat 6, kita melihat di situ adalah bagaimana terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Ya, yang sangat dahsyat. Mungkin 9,8 skala Richter gitu ya. Atau berapalah terserah. Tetapi kita akan melihat di sini bahwa lewat kebangkitan Yesus ini, di situ terjadi kuasa Allah yang sangat dahsyat, yang tidak bisa diprediksi oleh manusia, yang tidak bisa dihalangi oleh manusia. Bahwa kebangkitan juga Yesus, saudaraku dikasihi Tuhan, mengingatkan kita bahwa apa yang diomongin oleh orang luar sana, bahwa mereka berkata, Maya Yesus dicuri itu omong-omong doang. Tetapi bukti bahwa kebangkitan Yesus yang pertama bagi saya, yaitu terjadi namanya gempa bumi yang dahsyat. Coba kita baca ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Yang kedua adalah bukti bahwa Yesus sudah bangkit dari orang mati. Malaikat itu sendiri yang berbicara. Yang pertama tadi apa? Gempa bumi yang dahsyat. Yang kedua apa? Malaikat itu sendiri yang ngomong. Nanti saudara baca di ayat selanjutnya ya. Dan yang ketiga adalah bagi saya yang bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Yaitu yang menyaksikan sendiri, mereka lihat sendiri. Dengan mata kepala sendiri mereka lihat. Loh, mana mayatnya? Yaitu Marta. Dan para wanita itu. Saudara nanti bisa baca di ayat selanjutnya ya. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, di sini kita akan melihat bahwa kebangkitan Yesus itu adalah benar-benar adanya dan terjadi. Nah ketika Yesus masih hidup di dalam dunia, saudaraku dikasih, dia sudah berkata kepada murid-muridnya, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Makanya saya memberikan tema khotbah saya hari ini adalah Yesus ke Galilea sesudah bangkit. Katakan bersama dengan saya, Yesus ke Galilea sesudah bangkit. Yang menjadi pendahuluan saudara dikasih Tuhan. Saya akan tulis di sini. Klik. Ya. Kebangkitan Yesus Kristus bukan sekedar peristiwa sejarah. Harus kita percaya itu. Agak lucu ya tulisannya ya. Nah, supaya saudara bingung sedikit. Ya. Kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa sejarah. Kadang-kadang orang berani itu adalah peristiwa sejarah aja. Tetapi saya mau katakan dari kalangan orang Yahudi, ini saya ingatkan kembali. Dari kalangan orang Yahudi, dari kalangan orang Israel, mereka sangat menghargai namanya sejarah. Sekali lagi,
dari kalangan orang Yahudi, dari kalangan orang Israel. Mereka sangat menghargai namanya sejarah. Kenapa? Karena di dalam sejarah itu tertulis segala apa yang telah terjadi. Enggak ada amin, enggak apa-apa. Ini ya. Kenapa? Karena di dalam sejarah itu tertulis apa yang sudah terjadi sebelumnya. Makanya kalau ada orang yang ngomong sekarang, Yesus bukan disalibkan, yaitu yang menggantikan Yudas, ngomong aja sama dia, apakah Bapak kurang makan pepaya? Ya kan? Atau dia minum kopi, atau dia mabuk kopi pahit. Ya, coba sekali lagi, pendahulunya tadi ya. Coba perhatikan. Ya. Tetapi titik awal pemulihan, ya, dan pengutamaan misi ilahi dari Tuhan Yesus yang merupakan pesan dan perintah Yesus setelah kebangkitannya. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, di sini adalah kebangkitan Yesus. Kenapa dia harus ke Galilea? Yaitu dari situ titik awal pelayanan dari Yesus. Yesus memulai pelayanan, nanti saya akan jelaskan. Yesus mulai pelayanan, Yesus mulai memilih para murid-murid dari mana? Hah? Dari mana? Karawaci? Hah? Di mana? Galilea. Kok tahu? Ya karena sudah jelasin. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa harus ke Galilea dan apa manaknya bagi kita? Satu, karena di Galilea tempat awal kasih mula-mula dan panggilan. Yesus memulai pelayanan itu adalah di Galilea. Disitulah kasih awal-awal, atau kalau boleh saya mau katakan cinta mula-mula. Dan di situ juga Petrus dipanggil untuk apa? Memulai pelayanan. Namanya cinta mula-mula itu, ngeri-ngeri sedap loh cinta mula-mula. Benar gak? Hah? Ngeri-ngeri sedap cinta mula-mula. Kalau namanya cinta mula-mula itu, bapak-bapak yang pernah pacaran dulu cinta pertama, apapun yang terjadi, nggak ada alasan nggak ketemu dengan pacarnya. Walaupun dulu hanya pakai nelpon pacar itu, telepon koin saudaraku atau pager. Masih ingat kan pager? Hah? Ini nggak gaul banget nih. Ya ampun Tuhan. Dulu kita pakai pager itu tahun contohnya 98 ya. 98, 97. Kalau contohnya kita janjian pergi pelayanan sama teman, karena kita kan contohnya saya tinggal di Petamburan. Nanti saya bilang sama teman itu, nanti kita ketemu di halte ini ya. Udah pas di situ. Ya, minta tolong kepada teman saya akan ketemu sama dia nanti di halte ini depan rumah sakit A. Nanti disampaikan ke dia, nanti dia baca. Ya udah, berarti nanti kita ketemu jam berapa ketemu di situ. Itu dulu namanya pelayanan. Dan cinta mula-mula pada waktu itu begitu juga yang pacaran. Nanti kita ketemu di sini ya say. Nanti kita ketemu di sini ya beb. Beb ya. Ya kan? Apalagi? Nanti kita ketemu di sini ya gemoy. Nanti kita ketemu di sini, itu namanya cinta mula-mula. Walaupun hujan deras, pacar kita udah kena hujan, apa dia basah? Enggak apa-apa sayang, nanti kering itu semua. Kenapa? Karena cinta mula-mula. Begitu juga di dalam pelayanan. Ketika kita masuk dalam pelayanan, apapun yang terjadi, enggak ada apa PK pun, enggak ada apa, enggak masalah. Kenapa? Karena cinta, karena panggilan mula-mula.
Mau besu jemaat pun enggak masalah. Kenapa? Cinta mula-mula. Katanya berkorban buat Tuhan. Korban buat Tuhan. Memberi persembahan pun di gereja. Kenapa? Karena cinta mula-mula tidak pernah hitung-hitung. Nah, itulah yang dilakukan oleh Petrus ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Cinta pertamanya, apa yang terjadi, apapun yang terjadi, dia memiliki roh yang berapi-api, saudaraku dikasihi Tuhan. Dia mengerjakan segala perkara. Kenapa? Karena dia tahu dia telah dipilih oleh Tuhan. Kadang-kadang di dalam diri kita, sebagai orang percaya, cinta pertama kita atau cinta mula-mula kita iring Tuhan sudah mulai kendor. Awalnya baca Alkitab 5 pasal 1 hari. Sekarang 5 pasal itu boro-boro 1 ayat saudara. Setengah ayat aja enggak ada. Jangan ketawa karena pelakunya saudara. Betul atau tidak? Hah? Ya ampun enggak ada yang ngaku. Ngaku. Dulu kalau doa awalnya 1 jam. Sekarang 5 menit aja nggak ada waktu lagi. Kenapa? Sibuk. Mempersiapkan pelayanan dulu karena cinta mula-mula melayani pekerjaan Tuhan. Aduh minta urapan. Ada puasa setiap hari Sabtu. Sekarang boro-boro puasa. Yang ada sekarang puasi makan. Tapi di sini enggak. Enggak. Ini semua orang-orang yang memiliki cinta mula-mula. Kita baca 1 ayat, enggak enak saya ngomong. Kita baca 1 ayat dah. Ya, klik. Matius 4 ayat 18-19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang yang bersaudara. Yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka pejalan ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Di situ saudaraku dikasih Tuhan di Galilea. Yaitu dipilih dan memulai pelayanan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita lihat diri kita hari ini. Apakah cinta mula-mula kita itu kepada Tuhan mulai atau tidak? Ya. Apakah benar-benar kita kerjakan atau tidak? Jangan sampai kita menjadi Kristen yang hanya ikut-ikutan. Tetapi cinta mula-mula kita itu harus tetap pupus setiap hari. Jangan sampai kendor lagi. Jangan sampai melempem lagi seperti kerupuk. Kalau kerupuk lagi digoreng saudaraku mengembang. Tunggu berapa menit atau 1 jam. Sudah melepem saudaraku dikasih Tuhan. Kadang-kadang kekristenan kalau di gereja. Amin. Haleluya. Saya diberkati Tuhan Pak Pendeta dari firman Tuhan. Aduh luar biasa khotbah Pak Pendeta. Betul atau tidak? Hah? Ampunilah kami karena kami tahu apa yang kami perbuat. Udah bagus. Saya benar-benar tersentuh hati saya. Baru nyampe parkiran saudaraku dikasih Tuhan. Mobilnya disenggol. Cinta mula-mulanya itu udah gak ada lagi. Yang keluar setan mula-mula. Gak ada di sini. Gak ada. Mungkin sesi 2. Gak enak. Sesi 2 mungkin. Ini kan kalau namanya mungkin kan belum pasti kan. Benar gak? Kalau mungkin itu belum pasti. Bukan. Makanya saudaraku dikasihi Tuhan. Pelihara cinta mula-mula itu. Pupuk cinta mula-mula itu dengan firman Tuhan. Dengan apa? Dengan doa. Dengan memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Setiap hari saya percaya kalau ada cinta mula-mula itu. Kekristenan akan berkembang pesat. Kekristenan saudaraku akan menjadi berkat. Kekristenan saudara akan menjadi teladan bagi banyak orang. Dan banyak datang kepada Yesus. Kenapa? Karena kita menjadi berkat bagi mereka. Tepuk tangan dong. Saya senang khotbah di sesi 1 ini.
Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Karena rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan. Aduh, sadap sekali. Aduh, Tuhan Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan. Dia memanggil murid-murid itu. Bukan dia panggil sembarangan. Bukan dia panggil asal-asalan. Tetapi dia memanggil mereka hanya orang-orang yang bekerja. Dia lihat Petrus, orang yang bekerja. Saudaraku dikasih Tuhan, berarti orang yang rajin bekerja. Itu yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Orang yang senang bekerja akan dipakai oleh Tuhan. Orang yang senang melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan dia tidak pernah menolak apapun yang ditugaskan bagi dia. Itulah yang dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan. Yang kedua, mengapa harus ke Galilea dan apa manaknya bagi kita? Karena di Galilea penggenapan janji dan pemulihan dari kegagalan. Saudaraku dikasihi Tuhan, Galilea digenapi janji. Apa yang disampaikan oleh Yesus ketika dia hidup? Dia berkata, aku mendahului kamu kemana? Kemana? Ke Lapo? Bukan. 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 Bukan ke Lapo. Pak Pendeta singgung ke Lapo. Ya saya tahu hatinya sih. Bahwa saudara agak ke Lapo nanti. Pasti dia antarin dia ke Lapo hari ini. Ya, penggenapan janji. Dia sudah berjanji, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan pemulihan dari kegagalan. Saudaraku, apa yang Yesus sudah katakan, dia tepati janjinya. Apa yang Yesus sudah katakan, dia tidak pernah ingkar janji. Beda dengan manusia, banyak janji-janji palsu dan janji gombal. Ya. Kadang-kadang kalau Pak Pendeta, ini kalau Pak Pendeta nanti pakai apa nih skincare ini, muka Pak Pendeta akan glowing. Nanti muka Pak Pendeta akan bersinar-sinar, pakai Pak Pendeta. Seperti urapan nanti Pak Pendeta. Jadi kayak ada api anak keluar dari muka Pak Pendeta. Pakai skincare, ternyata pakai banyak merkurinya saudaraku dikasih Tuhan. Itu kan janji manusia. Kalau kita jalan-jalan ke mall, kalau nanti beli ini barang ini, udah luar biasa. Pisau lah, beli pisau ini dipotong kertas, dipotong bambu, udah. Yang kita beli nggak sama kualitasnya. Itu kan manusia. Tetapi janji Tuhan dia genapi. Kalau dia berkata, aku akan menyembuhkan engkau, dia akan sembuhkan. Kalau Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu, dia akan menyertai. Kalau Tuhan berkata, aku melakukan mujizat kepadamu, dia akan kerjakan. Kenapa? Karena janjinya dia genapi. Dan kita akan melihat di sini, ada pemulihan yang terjadi. Apakah ada yang gagal? Ada. Siapa yang gagal? Yaitu Petrus. Apa yang kegagalan dari Petrus? Dia menyangkal. Makanya Petrus enggak pernah dia makan ayam. Trauma dia sama ayam. Trauma. Aduh, Petrus trauma banget. Makanya saudaraku yang kasih Tuhan. Makanya ketika Petrus masuk surga, dia ada ayam enggak di sini ya? Mungkin dia berkata kalau ada ayam udah lebih baik saya kembali ke bumi. Kenapa? Karena hanya gara-gara ayam dia menyangkal Yesus, saudara gue dikasih Tuhan. Aduh, tetapi kita akan melihat di sini saudaraku dikasihi Tuhan. Dia melakukan pemulihan. Dia menampakkan diri kepada Petrus. Petrus mengalami masalah di dalam hidupnya. Pertama kegagalan daripada Petrus. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Sama Yohanes dan Yakobus. Apa yang mereka lakukan?
Itu yang mereka lakukan. Ketika Yesus mau ditangkap, apa yang dilakukan oleh Petrus? Keluar namanya emosinya. Dia potong. Apa yang dia potong? Kuping orang. Dia pikir kuping babi kecap. Kalau kuping babi kecap enak. Aduh. Dia potong. Dan yang fatal lagi ketika Yesus disalibkan. Apa yang dia lakukan? Dia menyangkal Yesus. Tetapi di Galilea, dia menerima pemulihan itu. Di Galilea dia menerima segala kegagalan dari namanya Petrus. Dipulihkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami kegagalan. Kadang-kadang mungkin selama ini kita jauh dari Tuhan. Tetapi hari ini saya mau katakan, saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Dengan syarat datang kepada Tuhan. Dengan syarat dekatkan dirimu kepada Tuhan. Petrus dia pergi ke Galilea karena dia tahu di situ dia akan menerima pemulihan. Saya percaya juga akan terjadi dalam setiap pribadi kita. Ekonomi kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kesehatan kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Pekerjaan kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Karir kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kita dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan. Hari ini datang kepada Tuhan. Dia akan memulihkan segala sesuatu. Kadang-kadang kita berkata saya mau rindu dipulihkan. Saudaraku dikasih Tuhan, gak ada yang dipulihkan kalau dia gak datang kepada Tuhan. Gak ada yang sembuh kalau dia gak datang kepada dokter. Ada gak yang mau sembuh kalau dia gak datang ke dokter? Banyak. Gak ada yang sembuh kalau nggak minta mujizat dari Tuhan. Katakan kita mau sembuh. Tapi kita nggak datang kepada Tuhan. Hari ini, saudara akan dipulihkan. Makanya saya baca satu ayat kepada kita. Yohanes 21:15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Coba. Dari orang yang yang menyangkal Yesus. Tetapi Tuhan percayakan kepadanya apa? Apa yang dipercayakan? Menggembalakan karena dosa menerima pemulihan. Saya percaya hari ini. Tuhan akan percayakan lebih lagi buat saudara dan saya. Dalam rumah tangga kita. Anak-anak muda Tuhan akan percayakan kepadamu. Kalau engkau berkata aku mengasihi engkau Tuhan. Di atas segala-galanya. Tapi kalau kita tidak mau. Tidak kita dapatkan apa-apa. Ngelihatnya aja sulit saudaraku kasih Tuhan. Kita harus belajar seperti Petrus. Dia berkata Tuhan aku siap. Aku mengasihi. Sampai 3 kali. Yesus berkata kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga. Mengapa harus ke Galilea dan apa manaknya bagi kita? Karena dari Galilea misi dimulai. Saudaraku dikasihi Tuhan bukan di tempat lain mulai misi. Kita akan baca satu ayat ya. Kita akan baca satu ayat di dalam Matius 28:19. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tahu gak saudara dikasihi Tuhan? Bukan di tempat lain memulai misi. Tetapi di Gunung Galilea. Mulai misi dari situ. Yesus berkata kepada mereka. Pergilah. Jadikan bangsa semua muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dari Gunung Galilea, misi itu dimulai. Untuk apa? Ke seluruh bumi.
Dan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ayat 1-8. Sangat jelas di situ. Dia juga berkata di sana. Yaitu Samaria. Dari mana? Dari Yerusalem sampai ke Yudea. Sangat jelas. Berarti untuk memulai misi adalah harus dimulai dengan apa? Kuasa. Makanya saya mau ingatkan kepada kita pada hari ini. Mungkin selama ini kita memulai misi pelayanan kita. Di mana saudara kasih Tuhan? Kita harus belajar. Seperti Yesus. Dia memulai misi itu. Dia impartasikan kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 8 sangat jelas di sana. Mungkin hari ini misi kita dalam pelayanan sudah mulai kendor. Kita kembali ke Galilea. Mungkin hari ini kita hitung kalau kita melayani untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terselamatkan. Jangan kita berdiam diri. Banyak jiwa yang belum diselamatkan hari ini. Mungkin keluarga kita hanya sekali setahun dia datang ke gereja. Kita mulai lagi misi kepada mereka. Mungkin tetangga kita, dia pakai salib gede-gede. Saudaraku dikasih Tuhan, kan ada salib-salib gede di sini sekarang. Ya kan, kalau kita lihat kan. Mungkin 1 on itu besar atau 2 on itu. Kayu, benar ada itu. Mungkin mereka memulai misi awalnya. Mereka sudah mulai kendor. Tapi mulai misi itu kita harus kerjakan. Kita harus impartasikan itu dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Minta kuasa Roh Kudus, maka dikata baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Coba di dalam Kisah Para Rasul 1-8. Bagaimana ketika terjadi kegerakan roh itu? Apa yang terjadi? Sekali Petrus bertobat. Berapa orang bertobat? 3.000. Pendeta 3.000 kali berkhotbah, belum tentu 1 orang bertobat. Loh iya. Benar atau tidak? Loh kenapa ketawa? Loh iya, saya pendeta ngaku aja kan, gak enak kan. Kadang-kadang gengsinya dipelihara gitu kan. Gak perlu. Tapi anugerah Tuhan juga. Banyak orang kita baptis. Karena mereka tidak pernah mengenal Yesus. Makanya hari-hari ini. Layanilah Tuhan dengan kuasa, saudara dikasih Tuhan. Jangan layani Tuhan dengan kamuflase. Banyak saya lihat situ kamuflase. Biar dilihat keren. Ya niru-niru lagi. Tetapi saya sangat percaya. Biarlah kita memulai misi kita itu. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang keempat. Mengapa harus ke Galilea dan apa manaknya bagi kita? Karena di Galilea adalah simbol kerendahan hati. Saudaraku, Galilea ini dianggap oleh orang Yahudi adalah tidak baik. Dan kalau kita lihat Galilea ini, dari tempat Yesus, ya, dari Yesus disalibkan ke Galilea itu antara sekitar 113 kilometer. Dan itu tergantung lewat mana. Apakah dia lewat Samaria atau lewat yang lain. Ya. Dan kota ini adalah dianggap rendah oleh orang Yahudi. Atau dianggap kecil karena dia berdekatan dengan Samaria. Dan orang Yahudi tidak ada hubungan mereka dengan Samaria. Betul atau tidak orang-orang Samaria? Benar kan? Benar kan? Makanya kalau kita melihat di dalam Alkitab. Orang-orang Samaria itu dianggap tidak ada apa-apanya oleh orang Yahudi. Karena dianggap yang terendah saudaraku sama orang Yahudi. Justru dari situ lahirlah orang-orang hebat. Enggak ada amin.
Sekali lagi. Justru di tempat yang terendah itu, yang tidak dianggap orang itu, lahirlah orang-orang hebat. Amin. Siapa orang hebat yang lahir di situ? Siapa? Hah? Siapa? Hah? Siapa? Aduh. Inilah kalau sering baca Alkitab. Tahu semua, sakit taunya, udah lupa. Coba, baru saya ngomong dari atas. Lahir disitulah Petrus. Lahir di situ adalah, siapa lagi tadi? Andreas. Dari tempat yang tidak dianggap. Lahir pemberita-pemberita Injil yang hebat. Dari tempat yang tidak dianggap, lahirlah orang yang memenangkan jiwa bagi Tuhan. Mungkin hari ini, kecil pelayananmu di gereja ini. Mungkin saudara tidak kelihatan seperti saya khotbah di mimbar. Tetapi mungkin hanya saudara sebagai asar. Mungkin saudara sebagai yang menghitung-hitung saudara dikasih Tuhan. Mungkin hanya saudara sebagai pendoa syafaat. Tidak kelihatan di mimbar. Tetapi saya mau katakan. Pelayananmu ada di mata Tuhan. Mungkin hanya engkau sebagai koordinator SDK, sorga di keluargaku. Mungkin engkau sebagai tukang WA kepada jemaat. Ayo datang ibadah sesi 1, sesi 2, sesi 3. Datang ke Glow. Enggak dilihat oleh orang. Tetapi saya mau katakan Tuhan perhitungkan itu. Tuhan perhitungkan. Kita akan melihat di tempat yang terkecil itu. Lahirlah orang-orang hebat. Coba kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 7. Kita akan baca di Yohanes pasal 7. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Coba. Enggak ada nabi dari Galilea katanya. Itulah orang Yahudi. Tetapi kita lihat. Yang lahir di sana orang-orang hebat. Yang lahir di sana orang-orang yang banyak memenangkan jiwa. Hari ini juga saya mau katakan. Bisa terjadi dalam diri saudara. Siapa yang merendahkan saudara hari ini? Siapa yang menganggap tidak bisa berbuat apa-apa? Tetapi kalau Tuhan mengangkat saudara, satu orang pun tidak yang bisa merendahkan. Amin. Kalau Tuhan yang meninggikan saudara, satu orang pun tidak bisa berkata, nggak ada apa-apamu. Tidak. Tetapi kalau Tuhan yang mengangkat, mungkin engkau pelayananmu tidak dianggap hari ini. Mungkin keluargamu tidak pernah dianggap oleh Tuhan, oleh siapapun. Mungkin engkau direndahkan di kantor, tetapi karena engkau taat kepada Tuhan, engkau mempermalukan mereka. Karena engkau taat kepada firman Tuhan. Itulah mengapa harus ke Galilea dan apa manaknya bagi kita. Amin. Mulai hari ini. Jangan takut kalau engkau direndahkan oleh siapapun. Katakan sama dia, terima kasih. Tahu enggak engkau merendahkan saya? Berarti secara tak langsung berkat Tuhan mengangkat saya lebih tinggi lagi. Amin. Saya akan tutup khotbah saya dengan penutup. Saya udah pemain musik maju ke depan. Kita siapkan lagu. Ya sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus yang bangkit mendahului murid-murid ke Galilea. Tempat di mana segala sesuatu dimulai. Di sana ia menunggu untuk memulihkan, menguatkan, dan mengutus kita. Sukses buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus.